Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Preman kapreman sehat man? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk ini kita berhubung masih pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dan ditemani oleh rintiknya hujan ya man. Ya. Untuk kali ini enaknya kita mau ngobrol apa man ini man? Ya karena hujan-hujan dingin-dingin. Ya. Enaknya kita ngobrolnya yang hangat-hangat. Oke siap. Kalau kita ngobrol hangat-hangat biasanya identik dengan makanan man. Iya. Oke siap. Nah, untuk episode kali ini kita mau bicara-bicara, mau bincang-bincang tentang makanan atau tempat wisata, Ya. apa saja lah ya man. Yang penting bisa memberikan informasi apa adanya untuk teman-teman di Boiler Podcast ini, oke? Oke. Oke. Nah, soal makanan man, biasanya kok gini udan-udan nang omah apa nang ngendi kok mangane apa man sing cocok ini? Biasanya kalau hujan-hujan enaknya itu bikin mie. Oh, Mie kuah. mie kuah. Iya. Untuk makanan pecinta dari Mas Lukman ini biasanya kalau hujan-hujan ditemani mie instan ya man, Iya. mie kuah. Nah, mie kuahnya gue biasanya kurang apa man? Biasanya rasa Biasanya apa? saya suka itu yang rasanya soto. Soto. Kalau itu menurut saya itu soto emang cocok man. Dalam artian dari segi rasanya, perpaduan bumbu-bumbunya itu cocok sekali man. Dalam artian cocok itu sendiri pas ada rasa-rasa ingin nambah lagi ya man. Iya. Nah, terus selain mie apa man koman biasanya man? Kalau enggak nih, kalau misal ada penjual yang lewat itu jualan bakso, biasanya lebih milih ke baksonya sih kalau ada yang jual lewat. Tapi kalau nggak ada ya kita bikin mie aja. Nah, biasanya baksonya kan either pakai motor atau gerobak man biasanya man. Biasanya itu pakai motor karena jalan di desa itu naik turun, kalau pakai gerobak capek. Capek ya. Ya. Jadi kalau biasanya kamu beli bakso, kalau misal ada yang lewat. Ya. Tapi kalau nggak ada yang lewat, biasanya kamu buat mie instan rasa soto di rumah ya man. Ya. Ya. Soal bakso ya man, biasanya nek bakso keliling gue harganya piro sih man? Kopos tuku biasanya? Biasanya itu kalau bakso keliling harganya tuh murah-murah. Berapa man? Kisaran 3.000 sampai 7.000-an. 3.000 bakso. Ya. Nah, nek misal harganya itu 3.000, baksonya sih pira weh? Biasanya tuh kalau yang 3.000 isinya satu tapi yang agak gede. Oh, berarti harga 3.000 itu baksonya satu, Iya, terus ada minyak man. ada. Ah. Tapi minyak tuh sedikit banget. Sedikit banget, paling beberapa lembar, beberapa Lar. lar. Oh iya man ya man. Jadi lumayan worth it lah ya untuk menemani dinginnya suasana dan butuh hangat-hangat, Iya. dan harga segitu ya lumayan worth it ya man. Oh iya betul. Nah, ini kan kita sudah bincang-bincang bahwasanya makanan yang cocok dikala kita menemani hujan. Lalu menurut kamu ya man, jadi untuk teman makan itu pasti ada minuman yang hangat man. Jadi untuk minuman hangat itu sendiri
biasanya kamu memilih minuman apa man untuk yang hangat-hangat? Biasanya kalau udah malam, hujannya malam gitu, biasanya cuman bikin teh gitu. Tapi kalau masih sore atau siang-siang gitu enaknya pakai kopi. Oh iya iya iya. Ini ada yang tanya man, kancane yang jebule. Anu acara apa kok? Ini acara hiburan aja ya. Ya, Hiburan aja mas. Ini hiburan aja. Mulai ada program podcastan di sekolah SMK ya PLP Perwira dulu ya man. ya betul. Ini sedang mencari sponsor dulu man setidaknya ya. Jadi ini acara hiburan Mas Teddy. Ini acara hiburan ya. Tuh. Lanjut ya man. Jadi untuk teman makan pastinya kan ada minuman yang hangat. Jadi kamu tadi bilang cukup hanya teh Hangat. teh hangat. Tehnya manis apa pahit man biasanya man? Biasanya sih manis ya, kalau pahit nggak terlalu suka. Oh berarti manis ya man. Ya. Selain teh biasanya kok apa biasanya? Selain teh bisa aja kopi. Oh Kopi kopi hitam kupu-kupu. Iya. Iya 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 iya. Nah, itu termasuk temen minum di kala hujan yang butuh hangat-hangat bisa teh atau kopi ya man. Iya. Nah, selain kopi kan biasanya kopi apa teh kan biasanya ada minuman khas man. Tahu nggak minuman khas untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia man? Yang hangat-hangat lah. Apa man? Oh. Contohnya man? Oh kira. Kalau di Bandung itu ada namanya Apa? ronde-ronde apa namanya? Apa ronde asli Jawa Barat? ronde itu Jogja ya? Iya, Jogja itu man. Kalau wedang ronde itu Oh iya, wedang ronde. mungkin asalnya dari Jogja. Terus apa lagi man? Mas dulu kamu study tour atau kunjungan industri biasa kau tahu minum apa makanan khas Ngana man? Tahu nggak? Ya tahu tuh Apa? yang singkong di apa ini tuh nggak tahu, berem-berem. Berem-berem apa kok? Apa sih namanya? Apa jejak? Singkong di berem Apa sih? Madiun anak study tour SMP Bok. Itu pas di Bandung pas Apa? singkong dikasih Tape. iya ya kayak tapes. Apa sih? Tape apa namanya? Apa sih? Kalen. Apa? Kalau nang daerah dewek Beman makanan khas apa sih? Daerah dewek. Ya daerah Jawa Tengah bela wis Simpe. apa? Simpe. Jadi untuk di daerah Pangadegan ya man mungkin ya man kalau makanan khas bisa dikatakan simpe termasuk makanan khas yang ada di Pangadegan atau bukan makanan khas tapi biasanya masyarakat di Pangadegan mengkonsumsi atau membuat makanan khas yaitu simpe ya man. Iya. Nah untuk simpe itu sendiri pembuatannya dari bahan apa man? Kamu tahu nggak? Simpe itu dari singkong, Terus singkong dihalusin, ya terus dikasih apa? tepung apa ya? Ya terus Ya terus diisi tempe gosok. tempe bosok. Berarti definisi tempe bosok itu tempe yang didiamkan lama di mana man? Direndam kah? Atau dikukus? Atau dikukus ya benar dikukus atau apa man? Menurut aku apa ya? Sengerti neko? Artinya sih biasanya didiamkan, Oh, didiamkan aja sampai jamurnya itu warnanya hitam-hitam. Oh, jadi Hitaman. untuk bahan proses pembuatan simpe biasanya dengan bahan bakar
bahan dasar apa? Budin, Ya. singkong, lalu tepung, terigu, dan yang terakhir tempe bosok ya man. Iya. Tempe udah bosok ya. Tempe yang Kedua. didiamkan agak lama sampai menjamur agak kehitaman ya man. Iya. Nah, ya. Jadi itu bukan proses. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat simpe. Nah, untuk proses pembuatannya kamu tahu nggak man? Untuk simpe itu sendiri. Menurut kamu tahu nggak simpe itu? Lumayan tahu sih. Pertama itu singkongnya dihalusin dulu, Ya, terus terus di apa ya? apa? Nggak tahu. Setahu saya ya man, setahu aku ya. Jadi untuk pembuatan simpe itu sendiri, pertama-tama bahan utamanya itu budin atau singkong haluskan terlebih dahulu, terus sampai seperti apa ya jenisnya? Pokoknya dialus-alus, ditumbuk-tumbuk lah ben sekiranya gue ngasih apa namanya halus lah ya. Ya. Kemudian dicampur terigu, terus ada bumbu-bumbunya, lalu yang terakhir tempe ya man, Iya. dikasih tempe, kemudian digepeng-gepeng sampai agak gepeng sampai agak gepeng, dibentuk seperti piring, Ya. dibentuk seperti piring mini. Nah, nanti terus digoreng ya man? Iya. Apa orang Dia digoreng. digoreng. Nah, digoreng sampai mungkin dengan minyak panas 10 menitan mungkin ya man, apa orang kasih ya. Nggak sampai. Intinya kalau udah kelihatan agak-agak kecoklatan, brown is the apa gitu ini? Simpe. Brown is the simpe. Nah, terus siap dihidangkan. Ya. Cocok juga buat teman ngopi atau di kala hujan ya man. Jadi Iya. cocok lah. Termasuknya untuk simpe itu sendiri termasuknya agak cocok ya, lumayan cocok untuk teman makan di sore hari atau di kala hujan. Nah, selanjutnya itu minuman apa sih man? Sing khas Padegan. Apa namanya sih? Ada sih biasanya kalau anak muda kan minumnya itu Apa? anggur merah. Astagfirullah. Ya gue bocah-bocah sing tidak patut dicontoh. Iya. Nah, oke, untuk kali ini kita sudah sedikit membahas tentang makanan dan minuman yang cocok untuk menemani di kala hujan. Dan untuk makanan itu sendiri ada mie instan, Ya. terus bakso ya bisa, mie ayam ya bisa, soto ya bisa ya man. Yang penting yang anget-anget. Ya, yang penting hangat-hangat. Jadi termasuknya agar tubuh kita itu tetap hangat ya man. Iya. Nah, lalu untuk teman makan, untuk yang hangat-hangat ada juga apa ya namanya, teh manis, kopi, wedang ronde, wedang uwuh. Kau tahu urung wedang uwuh man? Wedang apa? Uwuh. Oh. Wah, tak kira kau ngerti wedang uwuh. Jadi itu wedang uwuh itu khas Yogyakarta man. Tepatnya di daerah Imogiri. Imogiri, kayaknya ya daerah Imogiri atau Gunung Kidul mana itu. Termasuknya khas dari sana itu wedang uwuh gitu. Nah, untuk wedang uwuh sendiri itu dalamnya ada beberapa rempah-rempah man.
Untuk daya manisnya itu bukan dari gula pasir, tapi dari gula batu hijau. Gula batu yang kuning tapi mandan keras kayak sifatmu. Nah, itu man. Jadi wedang uwuh itu seperti itu. Nah, untuk pembahasan hari ini tentang teman makan dan minum di kala hujan. Nah, itu contohnya ya. Jadi apapun makanannya dan apapun minumannya, jangan lupa berdoa. Iya. Nah, itu adalah keberkahan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta dan diberikan kepada kita agar bisa menjadikan hal yang lebih bermanfaat dan bisa membuat keberlangsungan hidup itu tetap berjalan. Nah, untuk kali ini kita mau bahas apa lagi, Man? Apa lagi? Tempat wisata ya, Ya, tempat wisata. Nah, apa? Tempat wisata gitu. Jembatan Merah. Jembatan Merah. Tempat wisata di mana? Merah. Kita tahu bahwasanya di Kabupaten Purbalingga itu sendiri banyak objek wisata yang memberikan hal pembeda atau memberikan suasana yang bisa membuat diri kita, teman-teman kita, orang yang tersayang, keluarga bisa memberikan energi atau memberikan suatu semangat dalam menjalani kehidupan dan istirahatkan atau merehatkan aktivitas kita selama 1 minggu full ya. Bisa dilakukan dengan hari Minggu, bisa ya weekend lah pokoknya lah ya. Nah, untuk wisata yang kita bahas ini di Kabupaten Purbalingga, yang pertama kita tahu lah ya Man, Porti daerah Serang Pratin kok. Ya. Nah, kamu sudah pernah ke sana belum? Belum. Astagfirullah. Kepriwe sih ngomong Purbalingga? Ya, tapi Kapan zaman saja? dulu. Zaman dulu. Udah lama banget. Berarti korong tahu maring anak Man. Belum. Astaga naga. Nah, untuk Serang Pratin itu biasanya kalau teman-teman yang suka dengan alam, nuansa dingin alam, ya itulah cocok untuk mendinginkan pikiran kita dan suasana kita ya Man. Ya. Nah, itu Serang Pratin. Biasanya kalian bisa berkunjung ke tempat wisata Pinas yang ada di jalan raya sebelah kanan, terus agak masuk dikit sebelum Pinesan itu ada wisata Delas Man. Wisata kelas itu apa? Wisata apa? Oh, wisata Delas itu termasuknya wisata keluarga ya Man. Jadi di dalamnya itu kalian bisa masuk ke Delas, bisa menikmati seperti outbound untuk anak-anak. Terus ada juga pohon pinusnya juga Man, untuk santai dengan bersama keluarga. Kemudian ada tempat itu apa namanya, Dinoland kalau nggak salah Man. Dinoland itu juga Dinoland itu isinya replika atau apa ya, Patung-patung. bukan patung-patung tapi bisa bergerak Man. Oh. Patung-patung bisa bergerak, bahwasanya itu menjadi daya tarik baru Man di wisata Delas itu sendiri. Nah, kemudian untuk tiket masuknya Man, untuk Delas sendiri itu mungkin sekarang 10.000 kalau nggak salah Man, atau 5.000 lah masuk ke Delas. Kemudian untuk masuk ke Pinesan itu sendiri juga harganya 5.000 apa 10.000 juga Man. Nah, untuk masuk ke Dinoland itu sendiri nanti dikenakan biaya lagi Man, 10.000 gitu. Nah, itu salah satu wisata yang ada di Serang Pratin. Lalu menurut Eko wisata apa maning Man? Sing ngerti nek kok nang Purbalingga apa sih pernah kok kunjungi Man?
Owabong. Owabong. Ya, ya. Owabong. Itu termasuk wisata andalan yang ada di Kabupaten Purbalingga ya, Mas? Iya betul. Nah, bicara-bicara tentang Owabong ini, Mas. Kamu ke Owabong udah berapa kali, Pak? Udah banyak banget kali. Biasanya kalau kamu ke Owabong itu acara apa, Mas? Biasanya itu kalau di sekolah itu setiap bulan itu per bulan itu 2 kali ke Owabong Terus? untuk praktek-praktek renang. Oh ya, terus? Terus kalau weekend sih kalau sama teman pergi ke Owabong. Oh, biasanya kamu ke Owabong renang ya, Man? Iya. Ya, karena Owabong itu sendiri adalah salah satu tempat wisata berenang yang ada di Kabupaten Purbalingga ya, Man. Nah, untuk Owabong itu sendiri letaknya di Kecamatan Bojongsari, Man, tepatnya itu. Jadi kalau kamu dari arah Purbalingga kota, terus cari atau langsung di Google Map Owabong, nanti dari titik awal kamu Sherlock itu mencari Google Map itu, nanti kamu bisa masuk langsung ke menuju Owabong. Arah jalan besarnya itu ke arah Pemalangan, Kabupaten Pemalang. Nah, gitu. Untuk Owabong sendiri tiketnya sekarang berapa, Man? Kamu tahu nggak? Mungkin sih 25 ribuan. Oh, iya ya. Berarti untuk harga tiket 25.000, kayaknya untuk weekend naik apa ya, Man? Iya kalau weekend itu kayaknya 25 ribu, tapi kalau hari biasa 20. Oh, kayaknya. iya ya. Jadi kemungkinan ya kalau ini nanti salah bisa dikomen lah ya. Ya. Di komen aja bilang untuk tiket Owabong itu kalau menurut versinya Mas Lukman, kalau hari biasa dari Senin sampai Jumat 20.000, dan untuk weekendnya 25.000 ya, Man. Kalau dari kita salah untuk memberi tiket masuk Owabong, bisa langsung komen di bawah ya, Man. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita masih ada di daerah Karangreja, Man. Karangreja. Kamu pernah ke Goa Lawa belum? Pernah. Nah, untuk Goa Lawa itu sendiri adalah objek wisata gua yang ada di Kabupaten Purbalingga itu. Letaknya berada di Kecamatan Karangreja. Kecamatan Karangreja ya. Masih apa? Ucal tidak ada. Di tepatnya di Kecamatan Karangreja ya. Nah, pulau itu sendiri biasanya cocok untuk yang ingin merasakan atau menikmati suasana berada di gua, Man. Iya. Dan juga untuk Gua Lawu itu sendiri sekarang kayaknya bisa dijadikan untuk camping kalau nggak salah, Man. Dijadikan untuk camping atau seperti kemah-kemah gitu. Ya tapi di luar apa? Iya, di luar tetap, untuk kemah masih tetap di luar. Namun ya, objek wisata ini sangat disukai oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga dan luar Purbalingga juga ada, Pak. Gitu. Nah, itu sedikit bincang-bincang tentang objek wisata yang ada di Purbalingga. Nah, teman-teman, kalau misal kalian mau datang ke Kabupaten Purbalingga, bisa langsung
hubungi atau cari di Google aja ya man, langsung sesuai tempat. Aslinya masih banyak untuk tempat-tempat yang ada di Purbalingga. Jadi ini hanya seberapa dulu ya man. Next kita kan bahas lagi ya man. Oke? Iya. Nah ya itu. Oke. Cukup sekian dari kami ya man. Tetap stay tune di episode selanjutnya. Oke? Ya? Iya. Ya. Oke. Bila ada tutur kata yang salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.